Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam program pembelajaran online-nya di rumah. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, materi kita hari ini yaitu materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Kita akan membahas bab yang ke-6 bagian pertama tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI berdiri atas perjuangan panjang dan luar biasa dari para pendiri negara. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kamu harus memahami pengertian atau makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, untuk itu kalian bisa melihat di dalam konstitusi kita, tepatnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berada di pasal yang pertama di ayat yang pertama juga, menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik yang dijalankan dengan sistem presidensial. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja. Yang kedua, tidak mengenal adanya negara di dalam negara atau biasa disebut dengan negara serikat, atau yang lebih populernya yang kita kenal dengan United States of America atau di Amerika Serikat. Negara Indonesia sebagai bentuk negara kesatuan tidak sama bentuk negaranya dengan Amerika Serikat, karena negara kita adalah negara kesatuan hanya terdiri atas satu negara saja. Meskipun di tahun 1949 sampai tahun 1950 negara kita kala itu bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yang terdiri dari 7 negara bagian di dalamnya. Tetapi setelah Undang-Undang Dasar sementara berlaku di tahun 1950, negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat. Jadi negara Indonesia hari ini hanya memiliki satu pemerintahan pusat. Pelaksanaan kedaulatan dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Adapun pemerintahan daerah tetap memiliki kedaulatan yang diatur dalam undang-undang yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Maka pemerintah pusat yang kita maksudkan di sini adalah pemerintah yang memiliki kedudukan di daerah khusus istimewa Jakarta. Sedangkan pemerintah daerah di sini ada dua, yaitu pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah provinsi bertempat di ibu kota provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten kota bertempat di ibu kota kabupaten kota, dan di sana memiliki kedaulatan atau otonomi daerah, tetapi tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Adapun bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, kita juga telah sebutkan tadi di awal bahwa negara Indonesia di tahun 1949, tepatnya pada Republik Indonesia Serikat berlaku, sistem pemerintahan Indonesia kala itu adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, penjelasannya, kalau sistem pemerintahan presidensial adalah
Kedaulatan tertinggi berada di tangan eksekutif atau presiden, sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan parlemen atau legislatif. Tapi hari ini negara kita atau bentuk pemerintahan negara kita hari ini yaitu bentuk negara republik dengan sistem pemerintahannya presidensial atau berada di tangan eksekutif. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara plus juga secara langsung sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Artinya bahwa presiden memiliki kekuasaan yang dibatasi dan dikontrol oleh Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara kita. Maka kalau presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang bebas, maka ini akan menciptakan bentuk pemerintahan yang otoriter atau dikenal dengan otoritarianisme. Sedangkan ini bertentangan dengan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk republik yang dianut Indonesia hari ini adalah republik konstitusional. Sehingga negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, hanya satu orang presiden. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita lihat fotonya atau gambarnya di tayangan ini merupakan negara kepulauan terbesar. Ya, kita garis bawahi negara kepulauan. Ya, bukan berarti pulaunya yang terbesar di dunia, tetapi negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak dalam kawasan Asia Tenggara. Luas, sangat luas tentunya, yaitu 5.193.250 km persegi. Nah, di antara 5 juta luasnya itu dibagi menjadi wilayah darat dan wilayah laut. Wilayah darat 1.904.569 km persegi dan wilayah laut 3.288.655 km persegi. Jika kita melihat angka ini, maka wilayah laut negara kita jauh lebih luas dibandingkan wilayah darat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya Allah ingin murka, hanya menaikkan saja air laut untuk mengisi daratan-daratan negara kita, tentu kita tidak akan selamat karena luas wilayah laut kita lebih luas dari wilayah darat kita. Tapi syukurnya alhamdulillah hari ini Allah masih belum melakukan itu, maka kita bersyukur dengan nikmat kita hari ini. Adapun wilayah panjangnya yaitu dari Sabang sampai Merauke sepanjang 5.110 km. Batas garisnya dari utara dan selatan itu 1.888 km persegi. Saat ini Indonesia memiliki 17.508 pulau, di antaranya kurang lebih 6.000 pulau yang tak berpenghuni. Adapun Indonesia memiliki 5 pulau besar dengan urutan terbesar yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Nah, inilah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita simak saat ini. Nah, anakku sekalian yang sangat berbahagia, demikianlah penjelasan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan tetap kita memberikan nasihat, stay at home, tetap semangat pembelajaran online SMP Wahda Islamiyah Putra. Tuliskan nama kalian beserta dengan kelas kalian di kolom komentar di bawah ini yang memberikan tanda bahwa kalian hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.